Ketika Tarman memicingkan matanya, Tarman pun terkejut. Tepat di depan Tarman, kepala ular hitam menganga, mengeluarkan lidahnya yang sebesar pergelangan tangan, mengusap wajah Tarman. Ular hitam itu seolah mau menelan Tarman. Di situ Tarman pun menjerit sekuat tenaga. Teriak ketakutan yang lantas membuat sosok ular siluman yang begitu besar menghilang dari pandangan Tarman. Wajah cantik dan tubuh seksi mereka berubah sedemikian rupa menjadi sosok yang begitu menakutkan, menyeramkan. Taring mulai tumbuh mencuat, kulit putih mulai ditumbuhi sisik, mata melotot memerah, bau harum berubah menjadi bau busuk. Lantas Tarman menjerit sekuat tenaga ketika ketiga perempuan tadi separuh badannya dari pusar ke bawah berubah menjadi tubuh ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Untuk video kali ini Akang akan menceritakan kisah tentang pesugihan yang dilakukan di sebuah goa di daerah Pantai Pangandaran, lebih tepatnya di lokasi Pantai Karapyak, Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Yang dulu di mana kejadian ini terjadi, saat itu wilayah Pangandaran masih masuk secara administrasi ke dalam wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kisah ini, kisah dan lokasi dalam pesugihan kali ini hanya bisa kalian dapatkan di channel ini, karena belum ada satupun channel yang membahas tentang pesugihan yang akan Akang ceritakan. Bahkan narasumber pun baru saat ini saja membagikan kisah itu, dikarenakan kejadian yang terjadi di tahun 2008 silam dianggap begitu kelam. Narasumber kita Kang Dede Aditya, yang tentunya semua baraya KMS sudah mendengar dan menyaksikan beberapa kisah nyatanya beliau bagikan di channel ini. Beberapa waktu lalu, Kang Dede membagikan sebuah kisah nyata yang dialami oleh istrinya Teh Dewi, di mana waktu itu Teh Dewi yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Mas Dirman dan Mbak Wati. Dirman dan Wati, mereka bukan asli orang Pangandaran, tetapi mereka berdua sekeluarga berasal dari daerah Kabupaten Cilacap, tepatnya dari Desa Rungkang, Kecamatan Gandrung, Kabupaten Cilacap. Keluarga Mas Dirman
merantau ke daerah Kalipucang, tepatnya di daerah Pantai Karapiak, Desa Bagolo, Kabupaten Pangandaran. Waktu itu Mas Dirman dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama anak lelaki bernama Peri, yang kedua Teh Dewi, yang merupakan istri dari Kang Dede Aditya, dan yang ketiga bernama Iqbal. Waktu itu Dirman bekerja sebagai seorang penyadap pohon kelapa. Karena memang di daerah Pangandaran ini bisa dibilang merupakan daerah penghasil gula kelapa terbesar di daerah Jawa Barat. Bahkan produk buah kelapanya pun sampai dijual keluar pulau juga. Bahkan saat ini sudah ada yang tembus ke pasar internasional, diekspor. Kang Dirman yang sehari-hari bekerja menjadi seorang penyadap pohon kelapa. Begitu pula sebagian besar warga desa di sekitar tempat tinggal Kang Dirman. Rata-rata berprofesi sama. Sedangkan Wati, istrinya, waktu itu tidak hanya sekedar diam di rumah mengurus rumah tangga saja. Tapi Bu Wati, istri Kang Dirman ini, dia pun bekerja di sebuah penginapan di pinggiran Pantai Karapiak. Satu ketika, di tahun 2006 bulan Juli, waktu itu, seperti biasa pagi-pagi sekali Kang Dirman pun berangkat ke kebun kelapa, nyadap, nira pohon kelapa. Sedangkan Dewi dan Iqbal, anak bungsunya yang masih kecil, itu berangkat ke penginapan bekerja seperti biasa. Tak ada pikiran apapun di kepala mereka. Hari-hari berjalan seperti biasanya. Namun siapa sangka, Wati yang sedang larut di pekerjaannya, yang sedang asik dalam pekerjaannya, dikagetkan oleh gempa yang cukup besar datang tiba-tiba. Tentunya gempa yang terjadi waktu itu membuat semua orang panik. Bahkan gempa itu pun sampai terasa ke daerah lain, terlebih lagi di sekitaran pesisir pantai selatan. Baru saja gempa agak reda, belum hilang panik semua orang, termasuk Wati, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah pinggiran pantai. Tsunami, tsunami, tsunami. Tentunya mendengar itu, yang tak lama disusul dengan suara gemuruh ombak yang begitu kencang. Suasana berubah menjadi begitu mencekam. Wati lantas berlari keluar dari penginapan sambil teriak kalang kabut memanggil dan mencari-cari Iqbal, anaknya. Namun, di lokasi Wati waktu itu yang memang begitu banyak orang, Wati begitu panik ketika melihat ombak di kejauhan sudah mendekat ke pinggiran pantai. Dia pun terus berlari sambil dengan muka panik mencari-cari keberadaan Iqbal. Namun apa daya, Iqbal tak ditemukan keberadaannya. Wati dan sebagian orang yang selamat waktu itu dari bencana tsunami yang menerjang pinggiran pantai selatan, Wati begitu terpuruk. Karena ketika beberapa hari kemudian, ketika Wati dan yang lain sudah dievakuasi, Wati sekeluarga mendapat kabar kalau Iqbal, anak bungsunya, ada di antara
deretan korban jiwa pada bencana waktu itu. Tentunya kematian Iqbal menjadi pukulan berat untuk Wati selaku seorang ibu. Hal serupa dirasakan pula oleh Dirman dan kedua anaknya. Namun apa daya, itu semua sudah terjadi. Keluarga ini hanya bisa berusaha menerima kematian Iqbal yang mungkin memang sudah menjadi jalan takdirnya. Selepas kejadian tsunami di 2006 waktu itu, Dirman pun mengajak Wati, Dewi, dan Peri pindah dari lokasi tempat tinggal mereka. Pindah ke daerah Desa Kalimapag, masih sekitaran Pantai Karapyak, namun agak jauh dari lokasi tempat dulu mereka menetap. Selepas Wati dan keluarga lepas dari trauma bencana tsunami, Wati pun berusaha kembali menata hidupnya. Waktu itu, Wati membuka warung kecil-kecilan, di mana di warungnya itu Wati menjual berbagai jenis minuman seperti kopi dan sejenisnya. Dan yang paling cukup terkenal di warung milik Bu Wati adalah karedoknya yang begitu enak dibanding karedok-karedok yang lain. Bahkan banyak di antaranya para pengunjung di Pantai Karapyak yang sengaja datang hanya untuk mencicipi karedok Bu Wati, termasuk warga sekitaran sana. Sedangkan Dirman kembali melanjutkan aktivitasnya. Pagi-pagi kerja sebagai penyadap pohon kelapa. Dan siang harinya, Dirman pun nyambil jadi seorang tukang ojek. Namun bukan tukang ojek biasa. Dirman yang mangkal di warung milik istrinya. Dia jadi tukang ojek khusus. Yang disebut tukang ojek khusus di sini, waktu itu Dirman seringkali mengantarkan para pengunjung yang datang singgah di warung sang istri yang akan melakukan ritual ke sebuah tempat yang dikenal sebagai tempat pesugihan, tempat mencari kekayaan yang disebut Goa Karangkuda. Awalnya Kang Dede meminta kepada Akang agar disamarkan saja nama goa tempat pesugihan ini. Namun ternyata Goa Karangkuda ini memang sudah cukup terkenal. Mau disamarkan pun ya gak terlalu berpengaruh. Makanya Akang sebutkan saja agar menjadi bahan pelajaran buat kalian semua. Goa Karangkuda, tempat yang dulu banyak dikunjungi para peziarah dengan tujuan yang sama, mencari kekayaan instan lewat jalur pesugihan. Goa Karangkuda ini memiliki seorang juru kunci yang sebut saja bernama Mbah Tejo, yang merupakan warga di sekitar sana, namun berasal dari daerah Banjarsari. Mbah Tejo sendiri dibantu merawat goa oleh salah satu warga di sana pula yang lebih akrab dipanggil dengan nama Mang Asep. Nah, Mbah Tejo inilah yang seringkali meminta tolong kepada Dirman untuk menjemput dan mengantarkan
para peziarah yang mau datang mencari kekayaan di Goa Karangkuda. Goa Karangkuda ini, menurut kepercayaan beberapa praktisi ahli spiritual, mengatakan kalau Goa Karangkuda adalah tempat di mana lokasi untuk melakukan pertemuan, menjalin kontrak perjanjian, menjalin kontrak pesugihan dengan sosok Ratu Siluman Ular yang tentunya sudah akrab di telinga kita semua, yang sering disebut dengan nama Nyi Blorong. Namun sebenarnya perlu kalian pahami, menurut apa yang Akang ketahui dulu sewaktu sebelum hijrah, Goa Karangkuda ini bukan tempat pertemuan dengan Nyi Blorong, tetapi Goa Karangkuda itu adalah istal, atau orang Sunda bilang pula dengan nama gedogan, yang berarti tempat menyimpan kuda. Itu goa kandang kuda. Kandang kuda siapa? Kandang kudanya Pangeran Teja Arum dari Galunggung, yang merupakan suami dari sosok Nyi Blorong. Bahkan di masa lalu, dalam cerita yang dianggap fiksi dan legenda, bahkan filmnya diperankan pula Nyi Blorong ini oleh Susana. Sosok Pangeran Teja Arum dan pasukannya ketika akan menghadapi Prabu Dewata Cengkar, atau ada juga yang bilang Prabu Dewa Mungkar, itu menyimpan kuda miliknya dan kuda para pasukannya di lokasi yang sekarang ini disebut Goa Karangkuda. Namun entah bagaimana awalnya, goa tempat dulunya penyimpanan kuda Teja Arum malah menjadi tempat pesugihan, menjalin kontrak perjanjian dengan Ratu Siluman Ular. Di daerah Bagolo atau sekitaran Pantai Karapyak, lalu kesananya Pantai Karangnini, itu memang banyak lokasi-lokasi yang acap kali dijadikan sebagai tempat ritual, tempat pesugihan. Di Karapyak sendiri, ada pula satu lokasi di pinggiran pantai, di hamparan pasir putih. Sebuah lokasi yang dianggap keramat, yang disebut dengan nama Keramat Batu Kasur. Yang lucunya, Keramat Batu Kasur ini, menurut beberapa spiritualis, disitulah tempat si pemuja atau si pencari pesugihan melakukan esek-esek dengan sosok Ratu Siluman Ular. Wallahu alam, tapi memang kepercayaannya seperti itu. Walau tak dipublikasikan, tetapi sudah jadi rahasia umum di kalangan pencari pesugihan, di kalangan orang-orang yang tersesat yang menggadaikan keimanannya. Kembali ke cerita Warung Buwati, waktu itu adalah menjadi tempat transitnya para pencari pesugihan. Seringkali Buwati ataupun Dewi anaknya menerima, melayani para pelanggan yang datang mampir ke warung mereka, hanya sekedar makan dan ngopi basa-basi, yang ujung-ujungnya menanyakan keberadaan lokasi tempat pesugihan Goa Karangkuda. Tentunya Buwati yang memang hanya sekedar bekerja dan tidak terlalu paham dampak dari menunjukkan lokasi Goa Karangkuda, selalu menyarankan agar diantar
oleh suaminya. Jadi di sini ada hubungan simbiosis mutualisme antara setan karangkuda, juru kunci, Mang Dirman, dan Bu Wati. Makan di warung Bu Wati, lah ngojeknya sama Mang Dirman langsung diantar ke rumah Mbah Tejo si juru kunci. Bahkan saking dekatnya nih hubungan keluarga Mang Dirman dengan Mbah Tejo, setiap keperluan makan para tamu atau peziarah pencari pesugihan itu selalu pesannya ke Bu Wati. Yang tentunya hal itu menjadi pemasukan tetap yang cukup lumayan untuk keluarga Teh Dewi. Satu ketika di tahun 2008, saat itu pagi-pagi sekali ada telepon masuk dari Mbah Tejo. HP milik Dirman berdering begitu kencang. Bu Wati yang mendengar HP suaminya berbunyi lantas berteriak ke arah sang suami yang sedang ada di belakang rumah. Kang, itu loh HP-nya bunyi dari tadi. Yo angkat atuh Bu. Enggak Akang saja yang angkat. Lalu Kang Dirman pun bergegas masuk ke dalam. Begitu dilihat, ternyata yang nelpon itu Mbah Tejo. Siapa Kang? Biasa Bu, ini loh si Mbah Tejo. Oh, kayaknya mungkin ada tamu. Iya Bu, diangkat langsung sama Dirman. Sedangkan Bu Wati pamitan mau langsung buka warungnya ditemani oleh Dewi anaknya. Dewi dan Bu Wati pun pergi ke warung. Tak lama Kang Dirman pun datang menyusul. Loh, kok malah ngikut ke warung Pak? Ini loh, Mbah Tejo tadi nelpon. Dia bilang kalau ada tamu yang mau datang dan minta Bapak buat jemput di terminal Kalipucang. Aduh, gimana atuh Kang? Bukannya Akang sekarang kan bagian nyadap, sekalian ngambil air nira yang kemarin Kang. Ya itulah Bu, makanya Bapak mau minta tolong si Dewi biar jemput tuh tamu langsung di terminal. Wi, kamu jemput ya. Namanya Mas Tarman. Dia dari Banjarsari juga. Kau jemputlah ke sana dan langsung antarkan ke rumahnya Mbah Tejo. Iya Pak, biar Dewi saja yang jemput ke sana, ucap Teh Dewi. Dirman pun tersenyum senang anaknya mau menggantikan tugasnya. Dirman lantas pamitan ke kebun kelapa, sedangkan Dewi mengendarai motor sang bapak langsung menuju ke terminal Kalipucang. Singkat cerita, setibanya di terminal Kalipucang, Dewi pun mencari orang yang bernama Tarman. Loh, mana ini ya? Katanya sudah tiba di terminal. Kok belum juga ada? Dewi terus menatap ke sekitar orang-orang. Ada bis datang nurunin penumpang, terus diperhatikan oleh Dewi. Sudah cukup lama Dewi berdiri di sana mencari keberadaan Tarman, tamu dari Mbah Tejo. Di tengah Dewi yang sibuk mencari keberadaan Tarman, tiba-tiba dari arah belakang ada suara lelaki yang menegur Dewi. Neng, ini utusannya Mbah Tejo. Bapak ini Pak Tarman. Iya Neng, saya Pak Tarman, tamunya Mbah Tejo dari Banjarsari. Oh iya, ya sudah Pak, ayo sekarang saya langsung antar ke rumahnya Mbah Tejo. Baik Neng, tunggu sebentar ya, Bapak mau ambil tas dulu di warung, ucap Tarman. Dewi pun hanya tersenyum saja. Lalu singkatnya, Tarman pun diantarkan Dewi ke rumahnya Mbah Tejo.
Setibanya di rumah Mbah Tejo, Dewi pun bersalaman dengan sosok Mbah Tejo. Lantas dia pamitan balik kembali ke warung ibunya. Tarman, warga asal Banjarsari. Waktu itu di tahun 2008, Tarman terlilit hutang yang begitu besar. Tarman ini adalah seorang pemborong proyek di daerah kota besar. Waktu itu Tarman mengalami suatu kerugian di sebuah proyek yang sedang dia tangani, yang mengakibatkan Tarman terlilit hutang yang begitu besar. Sampai akhirnya Tarman pun memilih pulang kembali ke Banjarsari, ke tempat tinggal dia dengan istri dan anak-anaknya. Waktu itu Tarman hampir setiap hari diteror oleh para penagih utang dari kota, baik lewat telepon, bahkan sampai didatangi langsung ke rumah kediamannya. Di tengah Tarman yang sedang kalut akan tekanan dari para penagih utang, di rumah pun sudah tak punya apa-apa. Waktu itu ada salah satu temannya Tarman datang berkunjung ke rumahnya. Dodi, kawan dari Tarman, yang datang berkunjung pada waktu itu. Di malam hari bertemu dengan Tarman. Dodi selaku kawan dari Tarman tahu betul Tarman itu seperti apa. Maka ketika duduk berdua bicara, Dodi bertanya ke si Tarman, "Man, dari tadi dilihat-lihat, kamu ini kayak lagi banyak beban pikiran. Ada apa, Man?" "Lah, itulah Dod. Sebenarnya bukan masalah beban pikiran saja, Dod. Ini sudah jadi beban batin. Bisa gila aku, Dod." "Loh, kenapa, Man? Ada masalah apa?" tanya Dodi yang penasaran. "Yah, itulah Dod. Diceritain pun kamu belum tentu bisa membantu. Masalahnya begitu besar. Urusannya sama duit, Dod." "Loh, ada apa, Man? Masalah utang atau masalah apa?" "Ya itu, Dod, masalah utang." Tarman pun cerita ke Dodi tentang kerugian yang dia alami di sebuah proyek yang sedang ditangani. Dodi mendengar dengan begitu seksama curhatan dari si Tarman. "Waduh, Man, kalau sampai uang ratusan juta seperti itu, ya pastilah aku nggak bisa bantu, Man. Maka dari itu, Dod, aku sudah bingung, pusing, Dod. Bagaimana caranya? Mesti nyari duit ratusan juta dalam waktu singkat. Sedangkan mereka sudah terus-terusan memberi tekanan, bahkan sampai memberi ancaman. Kalau saja, Dod, ada cara cepat yang bisa membuat saya melunasi semua hutang, bisa membuat saya bangkit kembali dari keterpurukan, dari kerugian, dari kebangkrutan. Cara apapun, Dod, cara apapun bakal saya tempuh, bakal saya lakukan, Dod." Mendengar itu, Dodi pun kaget. Gak nyangka Tarman temannya ini sampai segitu nekatnya gara-gara masalah utang. Dodi terdiam, agak ragu dia ketika ingin berbicara. "Kenapa, Dod? Ada cara nggak?" Man. Anu apa, Dod? Kalau ada cara, kasih taulah. Jalan apapun bakal saya lakukan. Muja setan kek, muja iblis kek, jual nyawa kek, saya siap, Dod. Yakin kamu, Man? Yang namanya jalan instan seperti pesugihan, muja setan, muja siluman, itu
harus ada pengorbanan, man. Ada dampak dan akibat yang begitu besar. Bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat pula. Pikir baik-baik, man. Cari jalan lain saja yang tidak bertentangan dengan agama. Dod. Jalan lain apa lagi, Dod? Sawah udah kejual, isi rumah sudah kosong. Mau nyari jalan putih seperti apa, Dod? Gak bakal mungkin bisa dengan cepat melunasi hutang-hutang saya, Dod. Tolong, Dod. Kalau memang ada cara, jalan hitam pun bakal saya jalani, Dod. Yakin kamu, man? Yakin, Dod? Yakin. 100% yakin. Baik. Ada jalan paling cepat untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Apa, Dod? Apa? Pesugihan, man. Pesugihan? Pesugihan apa? Man, kamu masih inget gak? Sama yang namanya Mbah Tejo. Mbah Tejo? Mbah Tejo siapa? Itu loh, man. Masih warga kampung kita juga. Cuman sudah bertahun-tahun si Mbah Tejo ini pindah di daerah Kalipucang, di Bagolo, man. Mbah Tejo, Bagolo. Yang dukun itu bukan? Nah, itu, man. Si Mbah Tejo yang dukun itu. Perlu kamu tahu, man. Saya pun dapat info dari kawan lama. Katanya, si Mbah Tejo ini bisa bantu orang seperti kamu menjalani pesugihan di sebuah goa di dekat pantai Karapyak, arah ke Keramat Batu Kasur. Di situ, di goa itu, sudah banyak orang-orang yang lulus dan berhasil menjalin pesugihan, menjalin perjanjian. Kalau kamu mau, man, coba saja kamu temui si Mbah Tejo itu. Tarman pun terdiam. Makin lama dipikir, boleh juga. Terlebih lokasinya kan tidak terlalu jauh dari Banjarsari. Ya paling cuma setengah jam lah. Tapi dia punya HP nggak? Ya ada, man. Kuncen sekarang ya melek teknologi lah. Nggak gaptek kayak kuncen zaman dulu. Ya pegang HP dong. Tolong, Dod. Tolong kamu cariin nomor HP-nya si Mbah Tejo itu. Biar nanti saya coba hubungi dia. Ucap Tarman. Dodi pun menyanggupi. Namun karena waktu sudah terlalu larut, Dodi pun pamitan dan berjanji setelah mendapat nomor dari Mbah Tejo akan langsung diberikan ke Tarman. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ada SMS masuk dari Dodi yang ternyata isinya adalah nomor HP juru kunci Goa Karangkuda si Mbah Tejo yang beberapa hari lalu dibahas oleh Dodi dan Tarman. Nah, selepas Tarman mendapatkan nomor HP-nya Mbah Tejo, Tarman pun langsung menghubungi si juru kunci ini. Sampai akhirnya terjadilah kesepakatan di antara Tarman dan Mbah Tejo. Lalu hari Senin pagi itu, Tarman langsung naik bis menuju ke terminal Kalipucang yang menurut Mbah Tejo nanti akan ada orang yang menjemput Tarman di sana. Sampai akhirnya si Teh Dewi ngejemput Tarman lalu diantarkan ke rumah Mbah Tejo. Kembali ke cerita, Tarman yang waktu itu diturunkan di halaman rumah Mbah Tejo langsung bersalaman dengan Mbah Tejo yang memang menunggu dari tadi pagi. Lalu berterima kasih kepada Dewi sambil memberi uang buat ongkos ojeknya.
Dewi pun menerima uang itu dengan senang hati. Lalu bersalaman dengan Mbah Tejo, pamitan pulang. Sekepulangannya Dewi, Tarman pun langsung diajak masuk ke dalam rumah si juru kunci. "Tarman, kita bicara di dalam rumah saja." "Iya Mbah." Tarman pun ngekor di belakang. Lalu di dalam rumah si Mbah Tejo, Tarman pun disuguhi makanan dan minuman. Mereka berdua pun berbicara. "Man, sebenarnya ada masalah apa? Sampai beberapa waktu lalu kamu nelpon Mbah menanyakan tentang pesugihan." Panjang Mbah. Ya intinya, saat ini saya lagi kelilit hutang Mbah. Saya dapat nomor Mbah Tejo itu dari kawan saya si Dodi. Yang dapat nomor Mbah dari kawan lamanya yang katanya dulu pernah dibantu pesugihan di Goa Karangkuda. Saya mau ikut pula Mbah, ritual di Goa Karangkuda. "Oh, mau ritual? Baik, Abah bisa bantu. Namun ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi untuk keperluan ritual di Goa Karangkuda." "Syarat? Syarat apa saja Mbah?" "Ya sesaji." Lalu si Mbah Tejo pun mulai menyebutkan sesaji-sesaji apa saja yang harus disediakan untuk ritual di sana. Waktu itu Mbah Tejo mengatakan, di antara sesaji yang harus disediakan oleh Tarman itu berupa nasi tumpeng, bakakak ayam, lantas 1 sisir pisang raja, raja bulu kalau orang Sunda bilang, kemenyan, dupa, minyak, umbo rampe, dan sejenisnya. Sesaji komplit yang nantinya dipersembahkan oleh Tarman ketika akan melakukan pertapaan di Goa Karangkuda. Tarman pun gak mau ambil pusing. Dia ingin terima bersih saja, sekaligus untuk mahar ritual pesugihannya. Yang waktu itu kurang lebih Mbah Tejo ini meminta biaya sekitar 2,5 juta. Singkatnya, Tarman pun menyerahkan uang sesuai permintaan Mbah Tejo. Yang dimana kata Mbah Tejo, dengan uang 2,5 juta itu, Tarman akan dibimbing terus oleh Mbah Tejo sampai ritualnya berhasil dan bisa menjalin perjanjian dengan sosok Nyi Blorong. Namun, dikarenakan ritual biasa dilakukan Mbah Tejo pada malam Jumat Kliwon, maka waktu itu Mbah Tejo pun menyarankan Tarman untuk menginap dan menunggu hari Kamis di rumah kediamannya. Tarman pun setuju. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Tarman ini menginap di sana, gak pulang ke Banjarsari. Lalu hari Kamis pagi-pagi, Mbah Tejo pun nelpon Kang Dirman. Waktu itu di rumah, Kang Dirman baru pulang nyadap pohon kelapa. Dia lantas ke warung, nunggu penumpang yang biasa menggunakan jasanya ngojek ke Goa Karangkuda, ke rumah si Mbah Tejo. Namun baru saja sampai di warung, baru bikin kopi, ada telepon masuk ke HP-nya yang ternyata dari Mbah Tejo. "Ya Mbah, ada apa Mbah?" "Man, seperti biasa, kamu tolong belikan syarat-syarat untuk ritual. Soalnya nanti malam Mbah mau bawa tamu Mbah yang dari Banjarsari untuk ritual di Goa Karangkuda." "Sekarang Mbah?" "Ya sekarang saja, biar nanti nggak repot lagi," ucap si Mbah Tejo di balik telepon sana. Dirman pun lantas menuju ke rumah Mbah Tejo.
menerima sejumlah uang. Karena memang Dirman ini sudah terbiasa, lantas dia menuju ke pasar wisata di Pangandaran, tempat di mana biasa Dirman membeli keperluan sesaji pesanan Mbah Tejo untuk ritual di Karangkuda. Bisa dibilang Dirman ini udah kenal betul sama si penjual alat-alat ritual, yang dimana selain menjual sesaji, minyak, madat, dupa, dan sejenisnya, di situ pun dijual pula alat-alat piranti hikmah seperti keris-keris kecil yang dari Kuningan, yang biasa dibikin jimatan, keluar dari dukun, dikatakan dari Mbah Anu, dari Keramat Anu, yang padahal mah beli di toko. Nah, Dirman pun lantas kembali ke rumah Mbah Tejo. Dia serahkan tuh semua keperluan sesaji yang sudah dibeli. Tak lupa Mbah Tejo pun ngasih ongkos buat Dirman. Dirman pun pamitan kembali ke warung. Namun sebelum ke warung, Mbah Tejo ini berpesan, "Man, seperti biasa ya, anterin makanan buat tamu Mbah." "Siap, Mbah," ucap Dirman. Sampai di warung, makanan biasa pesanan Mbah Tejo langsung dibuatkan. Dan makanan itu biasa diantarkan oleh Teh Dewi langsung ke rumah si juru kunci. Jadi kalau khusus untuk tamu itu pesennya ke Buati. Nggak masak sendiri di rumah, enggak. Jadi sengaja beli. Kan di sini saling menguntungkan lah. Buati jualan, Mbah Tejo jualan sesajen pula. Nah, malam harinya di rumah Mbah Tejo sudah ada 3 orang. Mbah Tejo, Tarman, dan 1 orang lagi asisten Mbah Tejo yang ditugaskan menjaga Goa Karangkuda yang bernama Kang Asep. Waktu itu Kang Asep diminta tolong oleh Mbah Tejo untuk membantu menyiapkan keperluan ritual, di mana sebelum Tarman melakukan pertapaan di Goa Karangkuda, Tarman terlebih dulu akan dimandikan, disucikan oleh Mbah Tejo. Tarman pun ya hanya mengikuti apapun instruksi dari Mbah Tejo si juru kunci ini. Tarman dimandikan di belakang rumah Mbah Tejo dengan air di gentong yang sudah bercampur kembang 7 rupa. Dibantu oleh Kang Asep. Malam itu jam 8, Tarman duduk bersila tanpa sehelai benang. Diterpa angin malam dari pantai yang begitu dingin menusuk tulang, sampai tubuh Tarman agak menggigil, gemetar. Namun Tarman tetap berusaha menguatkan diri. Dia ingat hutang menggunung yang menunggu dilunasi. Lalu guyuran demi guyuran air bercampur kembang 7 rupa yang diciduk oleh sebuah gayung dari batok kelapa menerpa sekujur tubuh Tarman dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Setiap guyuran membawa rasa dingin yang mengejutkan jiwa. Selepas itu, tanpa membasuh air di sekujur tubuhnya, Tarman langsung mengenakan kembali pakaiannya. Lantas mereka bertiga ini berangkat bersama-sama ke Goa Karangkuda. Nah, di depan Goa Karangkuda, di situ ada sebuah saung. Saung tempat juru kunci dan Kang Asep, sekaligus tempat para peziarah atau para pelaku ritual beristirahat. Barang-barang disimpan di saung oleh Kang Asep. Sedangkan Mbah Tejo mengajak Tarman masuk ke dalam Goa Karangkuda karena Mbah Tejo akan membuka ritual untuk Tarman. "Sep, kamu seperti biasa tunggu saja di saung.
Man, kamu ikut Simbah masuk ke dalam goa. Ritual akan Simbah buka, ucap Mbah Tejo. Tarman pun hanya mengangguk saja. Lantas bermodalkan senter, Mbah Tejo memimpin jalan menuju ke goa Karangkuda, diikuti Tarman di belakangnya. Begitu mendekat ke mulut gua, Tarman pun terkejut. Aduh, bener-bener nih goa begitu angker. Tarman sudah bisa merasakan keangkeran goa Karangkuda. Itu baru di mulut gua saja, yang memang Tarman sendiri pun gak mengerti. Kok tiba-tiba selepas dimandikan oleh Mbah Tejo, batinnya Tarman ini jadi peka, bisa merasakan energi-energi negatif di sekitar tubuhnya. Maka ketika mendekat ke goa Karangkuda, Tarman sudah langsung merasakan kewingitan, keangkeran goa itu. Mbah, ini gak apa-apa, Mbah. Ya nggak apa-apa, tenang saja. Kan dibuka sama Simbah langsung. Yuk, kita masuk, sudah ditunggu, ucap Mbah Tejo. Tarman pun hanya mengangguk saja. Waktu itu ketika masuk ke dalam goa sekitar jam 9 malam. Masuk ke dalam goa. Goa itu cukup lebar. Di dalamnya ada sebuah bangunan seperti cungkup makam. Entah makam siapa, entah kuburan atau bukan, wallahu alam. Teh Dewi ataupun Kang Dede selaku narasumber tidak mengetahui pula. Nah, di dalamnya, di situ ada tempat dialasi oleh tikar. Sepertinya di tikar itulah para peziarah, para pencari pesugihan duduk bertapa menunggu wangsit dan bertemu sosok Nyi Blorong. Lalu Mbah Tejo meminta Tarman membantu dirinya menata sesaji di sana. Degan ijo diletakkan, disusul nasi tumpeng bakakak, ditambah sesisir pisang raja bulu, dan sesaji lain termasuk jajanan pasar serta sejenisnya ditata sedemikian rupa. Lantas Mbah Tejo pun duduk bersila diikuti Tarman di belakangnya. Mbah Tejo menyalakan dupa yang langsung dia tancapkan di atas tanah lantai goa. Di tengah-tengah sesaji yang sudah ditata sedemikian rupa. Lantas Mbah Tejo memulai ritual pembukaan, membukakan jalan untuk Tarman. Yang selanjutnya tergantung nasib Tarman sendiri, berhasil atau tidak. Mbah Tejo tidak terlalu peduli, karena tugasnya sebagai juru kunci hanya mengantarkan mereka yang ingin bertemu dengan sosok junjungannya. Cukup lama si Mbah Tejo ini membuka ritual, sampai akhirnya Mbah Tejo menoleh ke Tarman. Man, Simbah sudah membukakan jalan, selanjutnya terserah kamu. Simbah akan keluar dan menunggu di saung di mulut gua. Kamu duduklah di situ sampai wangsit datang. Kamu bisa bertemu dengan sosok yang akan memberikan kamu kekayaan. Dan ingat, setakut apapun kamu, sekaget apapun, jangan pernah kamu menyebut nama Tuhan di tempat ini. Karena nantinya akibatnya begitu fatal. Kamu akan mengundang amarah, mengundang murka mereka yang menguasai goa Karangkuda. Iya Mbah, tapi ini gak apa-apa Mbah. Gak bakal buat saya celaka Mbah. Gak bakalan. Kamu sudah resmi Simbah daftarkan. Lantas
Mbah Tejo pun pamitan keluar menunggu di saung, meninggalkan Tarman sendiri duduk bertapa di dalam goa Karangkuda. Sepeninggalannya Mbah Tejo, goa Karangkuda kembali menjadi gelap. Hanya ada 3 titik cahaya dari bara dupa yang menyala, yang terus mengeluarkan asap yang begitu wangi, tercium menusuk begitu pekat di hidung Tarman. Tarman pun mulai memejamkan mata sambil duduk bersila. Awalnya tak ada hal aneh yang Tarman alami di pertapaan malam Jumat Kliwon itu. Namun, setelah cukup lama Tarman duduk bersila di sana, Tarman merasakan suasana menjadi begitu hening tiba-tiba. Lantas terdengar suara gemuruh ombak pantai Karapiak di kejauhan yang seolah-olah tepat berada di samping telinga Tarman. Tarman merinding ketakutan. Ombak? Kenapa ombak itu seperti begitu dekat? Pikir Tarman. Belum hilang rasa heran di hati dan pikiran Tarman. Tiba-tiba Tarman mendengar suara ringkikan kuda yang begitu ramai. Dia begitu heran, kuda dari mana? Namun Tarman ingat, namanya saja Goa Karangkuda. Mungkin itu kuda-kuda siluman milik lelembutan penguasa Goa Karangkuda. Namun, suara kuda yang ramai dan begitu nyata tentu saja membuat Tarman ini ketakutan. Belum hilang suara kuda, malah muncul suara binatang-binatang melata. Suara ular yang mendesis begitu ramai. Tarman merasa dia seperti dikelilingi ratusan ular. Desisannya saling bersahutan, membawa bau amis yang membuat Tarman begitu mual. Jantung Tarman mulai berdegup begitu kencang ketika di dalam Goa Karangkuda terasa bergetar disertai suara yang melata mendekat ke arah dirinya. Tarman merasakan ketakutan yang teramat sangat. Bulu kuduk meremang. Dari depannya ada energi hangat bercampur dingin yang begitu pekat, disertai suara desisan yang begitu kencang seperti suara gemuruh angin. Namun Tarman tahu itu bukan angin, tapi desisan seekor ular. Suara desisan ular semakin dekat, bahkan seolah seperti berada tepat di hadapan Tarman. Lantas, suara ular melata terdengar mengelilingi tempat Tarman bertapa. Tak sampai di situ, Tarman merasakan ada sisik dingin merayap di atas paha Tarman. Tarman semakin takut. Dia tahu betul itu sisik ular. Bahkan Tarman bisa membayangkan sebesar apa ular yang melata ke atas pahanya. Tarman makin lama makin takut ketika ular itu mulai melingkari, melilit lembut tubuh Tarman. Makin tak karuan Tarman dibuatnya. Lilitan ular semakin lama semakin tinggi sampai hampir menutupi sekujur tubuh Tarman. Lantas Tarman merasakan tetesan lendir jatuh menerpa wajah Tarman. Lalu Tarman yang sudah begitu ketakutan lantas memberanikan diri
mencoba memicingkan mata, ingin mengetahui ular apa yang membelit tubuhnya. Ketika Tarman memicingkan matanya, Tarman pun terkejut. Tepat di depan Tarman, kepala ular hitam menganga, mengeluarkan lidahnya yang sebesar pergelangan tangan, mengusap wajah Tarman. Ular hitam itu seolah mau menelan Tarman. Di situ Tarman pun menjerit sekuat tenaga, teriak ketakutan yang lantas membuat sosok ular siluman yang begitu besar menghilang dari pandangan Tarman. Sedangkan Tarman sendiri saking takutnya, lantas dia berdiri lari tunggang langgang menuju keluar goa. Sedangkan di saung di depan mulut goa, Mbah Tejo dan si Kang Asep langsung kaget. Mbah, itu Kang Tarman kenapa, Mbah? Gak tahu, Sep. Kita tunggu saja. Mbah Tejo dan Asep pun langsung turun dari saung mendekat ke arah goa. Baru saja mau berjalan, terlihat sosok Tarman sudah berlari ke arah mereka. Begitu tiba di saung, Mbah Tejo dan Kang Asep keheranan, bingung melihat Tarman dengan napas tersengal-sengal, wajah begitu pucat, sorot mata penuh ketakutan. Loh, Man, ada apa? Kenapa kamu lari dari dalam goa? Mbah, ular, Mbah. Ular apa? Tenang dulu, tenang. Sep, ambilin air, Sep. Asep pun bergegas ambil sebotol air. Dia sodorkan ke Tarman. Langsung ditenggak habis oleh Tarman. Tenang dulu, Man. Tenang. Duduk dulu, duduk. Cerita ke Mbah, ada apa di dalam sana? Ya karena setiap orang yang melakukan ritual di Goa Karangkuda itu kan ujiannya beda-beda. Gak semua sama. Setelah agak tenang, Tarman pun cerita apa yang dia rasakan, apa yang dia cium, apa yang dia dengar, dan apa yang Tarman lihat ketika bertapa di dalam goa sana. Man, itu kan hanya sekedar ujian. Yang namanya tapa, hal seperti itu pasti ada. Aduh, lantas bagaimana, Mbah? Saya ini takut, Mbah. Ya, mau bagaimana lagi, Man? Gara-gara kamu malah lari ketakutan seperti itu. Perlu kamu ketahui, ular itu utusannya Nyi Blorong. Sepertinya datang mau menguji dan memberi wangsit sama kamu, Man. Tapi ya, kamunya malah lari sih. Waduh, terus bagaimana, Mbah? Apa saya balik lagi saja ke goa? Percuma, Man. Percuma. Ritual kamu batal. Nah, barulah di situ Kang Tarman menunjukkan raut wajah penuh penyesalan. Tahu kalau itu utusannya Nyi Blorong, gak bakal lari dia. Tapi apa mau dikata? Nasi sudah jadi bubur. Tarman hanya bisa menyesali kebodohannya, malah lari dari Goa Karangkuda. Aduh, lantas bagaimana, Mbah? Ya mau bagaimana lagi? Kamu harus mengulangi ritual. Aduh, kapan, Mbah? Ya nanti malam Jumat Kliwon bulan depan. Jumat Kliwon ini kan setiap bulan cuma ada satu. Jadi mau tak mau, Tarman harus mengulangi ritualnya di bulan depan. Ya karena itu semua kesalahan ada di Tarman. Kesalahan bukan ada di Siluman ataupun Mbah Tejo selaku juru kunci Karangkuda. Ya wis lah, Mbah. Gak apa-apa, Mbah. Bulan depan saja. Tapi bagaimana dengan mahar dan sesaji, Mbah? Sudahlah. Kalau untuk mahar tak usah kau ulang lagi. Cukup untuk beli sesaji saja. Kan Simbah sudah janji akan bimbing kamu
bantu kamu sampai kamu lulus menjalin perjanjian dengan Junjunan Simbah, dengan Nyai Ratu Blorong. Wis, sekarang mulai baik, ucap Mbah Tejo, yang lantas mengajak Tarman dan Kang Asep pulang kembali ke rumah Mbah Tejo. Jadi ritual malam itu, malam Jumat Kliwon, dinyatakan gagal oleh si Mbah Tejo karena Tarman malah lari ketakutan keluar goa gara-gara melihat sosok siluman ular hitam utusan Nyi Blorong. Waktu pun berlalu. Di bulan kedua, hari Kamis sorenya, Tarman pun datang lagi ke rumah Mbah Tejo untuk melakukan ritual kedua sesuai instruksi Mbah Tejo di bulan sebelumnya. Tiba di rumah Mbah Tejo, Mbah Tejo sudah menyiapkan untuk keperluan ritual nanti malam. Seperti biasa pula, ritual sama seperti bulan sebelumnya. Ketika mau berangkat ke Goa Karangkuda, Tarman dimandikan terlebih dulu oleh Mbah Tejo dan Kang Asep. Berangkatlah seperti biasa ketiga orang ini menuju Goa Karangkuda. Namun bedanya, ritual tak dibuka lagi oleh Mbah Tejo. Tarman langsung disuruh masuk ke Goa Karangkuda, duduk bertapa selepas meletakkan semua sesaji, menunggu wangsit seperti seharusnya. Ada yang berbeda di malam Jumat Kliwon yang kedua ini. Ketika Tarman masuk ke dalam Goa Karangkuda, Tarman langsung mencium aroma tai kuda yang begitu menyengat. Seolah di dalam Goa Karangkuda penuh dengan kotoran-kotoran kuda tak kasat mata. Bahkan suara derap langkah kaki kuda, suara ringkikannya, dengusan napas, terasa dan terdengar begitu nyata. Seolah di dalam Tarman ini lewat di antara puluhan kuda. Tentunya Tarman merasa ketakutan, tapi dia ingat itu hanya salah satu bentuk ujian. Selepas membakar dupa, sanduk-sanduk papalaku, menyimpan sesaji begitu rapi, Tarman kembali duduk bersila di atas tikar di dalam sana. Tarman pun mulai memejamkan mata. Suara gemuruh ombak kembali terdengar seperti bulan sebelumnya. Lantas, semakin lama duduk bersila di dalam goa, hawa mulai berubah, pengap, dingin yang teramat sangat sampai Tarman menggigil tubuhnya. Lantas tak lama, di kejauhan, samar-samar di antara suara deru ombak yang terasa begitu nyata dan dekat di telinga, Tarman mendengar suara kelincingan kereta kuda yang makin lama terasa semakin kencang, terasa semakin nyaring, seolah kereta kuda, kereta kencana berlari kencang ke arah Goa Karangkuda. Bahkan suara roda masuk ke dalam gua lewat mulut goa. Yang tak mungkin itu nyata, karena di depan goa disaungkan ada Mbah Tejo dan Kang Asep. Kereta kencana dari mana coba? Tapi itu dirasakan begitu nyata oleh Tarman. Lalu Tarman mendengar suara cekikikan perempuan. Tangisan, tawa, bercampur menjadi satu begitu riuh. Lalu suara desisan ular terdengar pula seperti di bulan kemarin. Tarman seolah-olah dikelilingi ratusan ular di sana.
Sampai akhirnya terdengar riuh tawa perempuan di dalam goa yang menggema. Di situ Tarman kembali ketakutan. Namun dia ingat pesan Mbah Tejo. Tak lama terdengar suara langkah kaki lembut, cukup pelan, seperti langkah kaki beberapa orang mendekat ke arah Tarman. Waktu itu mata Tarman yang tertutup, namun dia bisa melihat ke dimensi yang berbeda di dalam goa Karangkuda, yang dimana dalam pandangan Tarman dari sudut gelap goa Karangkuda itu muncul 3 orang perempuan cantik seperti dayang-dayang di keraton, mengenakan kemben yang begitu transparan, menunjukkan lekuk tubuh yang begitu indah, berjalan begitu genit, berlenggak-lenggok, tersenyum begitu anggun menggoda, mengerlingkan mata ke arah Tarman. Lalu dalam pandangan mata yang tertutup di penglihatan Tarman, 3 perempuan cantik berambut panjang disanggul begitu indah, bibirnya begitu ranum kemerahan, tersenyum mendekat, lantas mulai menggerayangi, menggoda Tarman. Tentunya di situ Tarman hilang rasa takut. Yang ada muncul bira. Inilah ketika musang tua yang sedang bertapa di dalam goa digoda oleh para ipri. Di situ Tarman begitu menikmati sentuhan-sentuhan lembut hangat, tangan-tangan yang begitu lenjang. Bahkan Tarman sampai diciumi wajahnya. Dengusan napas Tarman pun sudah mulai seperti dengusan seekor kerbau. Di situ Tarman sudah semakin tak kuat. Nafsunya sudah sampai di ubun-ubun. Lantas Tarman, saking penasarannya, diliputi nafsu, dia sudah tak tahan. Lantas Tarman membuka mata. Dan ketika mata Tarman dibuka, saat itulah 3 perempuan cantik yang sedang menggerayangi dan menggoda Tarman seperti yang murka. Wajah cantik dan tubuh seksi mereka berubah sedemikian rupa menjadi sosok yang begitu menakutkan, menyeramkan. Taring mulai tumbuh mencuat, kulit putih mulai ditumbuhi sisik, mata melotot memerah, bau harum berubah menjadi bau busuk. Lantas Tarman menjerit sekuat tenaga ketika 3 perempuan tadi separuh badannya dari pusar ke bawah berubah menjadi tubuh ular. Disitulah Tarman betul-betul ketakutan. Teriakannya kencang menggema sampai terdengar oleh Mbah Tejo dan Kang Asep. Yang lantas teriakan itu berhenti tak terdengar lagi, membuat Mbah Tejo dan Kang Asep di saung khawatir akan kondisi Tarman. Mbah, itu si Tarman kenapa, Mbah? Waduh, Mbah juga mulai khawatir, Sep. Kita susul yuk. Iya, Mbah, kita susul, Mbah. Lantas Mbah Tejo dan Kang Asep pun berlari ke dalam goa, menyusul dan ingin memeriksa kondisi Tarman. Begitu masuk, senter dinyalakan. Mbah Tejo dan Kang Asep kaget melihat Tarman sudah tergeletak tak sadarkan diri di atas tikar tempat bertapa. Waduh, Mbah, ini si Tarman kenapa, Mbah? Aduh, langsung dicek sama Mbah Tejo. Wah,
Untung Sep. Si Tarman cuma pingsan. Yuk, kita bawa keluar. Digotong nih si Tarman sama Mbah Tejo. Digotong sama si Asep, langsung ditidurkan di dalam saung. Lalu di situ Asep pun mengeluarkan minyak angin, dibalurkan ke dada dan tulang punggung Tarman sambil diurut-urut oleh Mbah Tejo. Nah, di sini perlunya seorang juru kunci punya keahlian tukang urut. Nah, kalau tamunya pingsan kayak si Tarman kan gak kerepotan. Tak lama, setelah cukup lama diurut-urut oleh Mbah Tejo, Tarman pun mulai siuman. Dan ketika membuka mata, Tarman kembali menjerit sampai ditampol oleh Mbah Tejo. Kamu teh kenapa? Malah jerit-jerit kayak gitu. Aduh, ampun Mbah. Ampun Mbah. Ampun Mbah. Ampun kenapa kamu teh? Ada apa? Tarman pun cerita tentang 3 sosok perempuan yang berubah begitu menakutkan. Lah di situ Mbah Tejo sampai nepuk jidat. Ya elah. Baru kali ini loh, Man. Simba dapat tamu kayak kamu. Bukan cuman ngerepotin setan, ngerepotin Simba sama Kang Asep juga. Man, 3 dayang itu utusannya Nyi Blorong. Aduh, terus bagaimana Mbah? Berarti saya gagal lagi Mbah? Ya, mau bagaimana lagi Man? Ini sudah kedua kalinya kamu gagal Man. Aduh, terus bagaimana Mbah? Tolong saya Mbah, ucap Tarman. Ya wis lah, begini Man. Masih ada satu lagi kesempatan. Kalau yang ketiga kalinya nanti kamu gagal, wis, Simba angkat tangan, gak sanggup lagi bantu kamu Man. Kamu cari saja tempat pesugihan lain, ucap Mbah Tejo. Tarman pun hanya bisa menyesali kebodohannya. Sampai akhirnya Tarman pun kembali diajak pulang Mbah Tejo bersama Kang Asep. 2 kali ritual gagal. Nah besoknya Tarman ini kan pulang ke Banjarsari. Lawong nanti yang ketiga itu kan berarti bulan depan. Karena ritual cuman malam Jumat Kliwon. Malam lain gak bisa. Itu sudah jadi aturan dari Mbah Tejo. Nah, Kang Asep satu saat main ke warungnya Buati. Lah di situ Kang Asep cerita ke Kang Darman. Bahkan Dewi pun ada di sana. Menceritakan apa yang terjadi ke si Tarman yang sudah 2 kali ritual gagal. Jauh berbeda dengan para tamu lain yang sekali ritual berhasil pada waktu itu. Aneh ya Kang Asep, kenapa gagal terus ya si Mas Tarman itu? Gak tahu Kang Dirman, udah 2 kali ritual. Si Kang Tarman itu didatangin terus sama siluman ular. Padahal yang lainnya enggak. Aneh ya Kang, kenapa ya? Gak tahu lah. Mbah Tejo aja gak cerita apa-apa. Oh gitu ya. Terus bagaimana? Ritualnya dilanjutkan apa tidak? Ya kalau kata Mbah Tejo, ada kesempatan 1 kali lagi. Bulan depan nanti si Kang Tarman bakal datang lagi ke rumah Mbah Tejo untuk ritual terakhir. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahanlah si Kang Tarman itu bisa lulus, kasihan dia. Iya Mas, ucap Kang Asep. Waktu berlalu. Bulan depan hari Kamis pagi, si Tarman udah datang nih ke rumahnya Mbah Tejo. Tentunya dianterin sama Kang Dirman. Nah, selepas tiba di rumahnya Mbah Tejo, waktu itu ada hal yang berbeda. Di mana Mbah Tejo
sebelum nanti malam membawa Tarman ke Goa Karangkuda. Pagi hari itu, dia melakukan semedi, berkonsultasi dengan sosok Ratu Siluman Ular Nyi Blorong tentang Tarman. Jadi pagi-pagi itu Mbah Tejo ritual di kamar di kediamannya. Cukup lama ritual pada waktu itu. Dan ketika Mbah Tejo keluar dari kamar, Mbah Tejo berkata, "Man, Simbah wis dapet wangsit dari Nyi Blorong." Wangsit? Wangsit apa, Mbah? Ya ini, berhubungan dengan ritual terakhir kamu. Di mana wangsit yang Simbah terima. Untuk ritual terakhir ini, malam ini, kamu harus menyembelih seekor anak domba hitam. Yang nanti, domba itu akan dijadikan persembahan untuk Nyi Blorong. Tapi itu pasti berhasil, Mbah. Ya pasti. Ini perintah langsung dari Nyi Blorong. Beliau sudah begitu berbaik hati, mau menerima kamu jadi pemujanya. Hanya bermodalkan seekor anak domba. Bagaimana? Kalau kamu sanggup, malam ini juga Simbah bisa jamin kamu lulus. Ya wis Mbah, gak apa-apa. Berapa harganya, Mbah? Lalu Simbah Tejo menyebutkan harga anak domba untuk keperluan ritual nanti malam. Disepakati itu harga domba, Mbah Tejo langsung telepon Kang Dirman. "Man, tolong carikan anak domba warna hitam untuk ritual nanti malam di Karangkuda." "Iya Mbah, saya ke rumah sekarang," balas Kang Dirman. Kang Dirman datang, terima uang, langsung nyari anak domba hitam pesanan Mbah Tejo. Tengah hari anak domba baru didapatkan. Langsung diantarkan Kang Dirman ke rumah Mbah Tejo. Dan di malam harinya, anak domba itu pun dituntun Mbah Tejo dan Kang Asep serta Kang Tarman menuju ke Goa Karangkuda. Domba lantas disembelih di depan mulut Goa Karangkuda. Di mana ketika domba disembelih, saat itulah jeritan domba malah terdengar seperti jeritan manusia. Membuat Tarman bergidik ngeri ketakutan sampai sembunyi di belakang tumbuh Kang Asep. Selepas domba disembelih sampai terputus, Kang Asep menggali lubang tepat di depan mulut Goa Karangkuda, di mana kepala anak domba tadi langsung dikubur saat itu juga. Sedangkan tubuh si anak domba dibawa oleh Mbah Tejo ke dalam Goa Karangkuda. Ritual langsung kembali dibuka Mbah Tejo, lalu meninggalkan Tarman sendiri di dalam goa seperti biasa. Di luar, Mbah Tejo dan Kang Asep duduk berdua sambil merokok. "Mbah, bagaimana sekarang, Mbah? Apa si Tarman bakal lulus?" "Ya mestinya lulus. Lawong ini permintaan langsung dari Nyi Blorong. Kalau anak domba sudah disembelih, sudah dipersembahkan, dijamin itu si Tarman bakal lulus menjalin perjanjian dengan Nyi Blorong. Kita tunggu saja kabar baik dari si Tarman." Lalu mereka berdua pun melanjutkan aktivitasnya nunggu Tarman keluar dari dalam goa. Yang anehnya, gak seperti malam Jumat Kliwon pertama dan kedua. Malam Jumat Kliwon ketiga yang terakhir ini, belum sampai tengah malam, Tarman itu sudah terlihat keluar dari Goa Karangkuda dengan langkah kaki yang begitu penuh percaya diri
disertai senyum mengembang dan raut wajah bahagia. Tuh, Mbah. Si Tarman dah keluar, Mbah. Kang Asep pun penasaran. Lantas dia dan Mbah Tejo turun dari saung. "Kang, bagaimana, Kang?" tanya Kang Asep. "Alhamdulillah, Kang. Mbah, lulus. Saya sudah bertemu langsung dengan Nyi Blorong." "Alhamdulillah," ucap Kang Asep. "Ya sudah, sekarang kita pulang dulu ke rumah. Karena ritual nanti itu harus dilakukan juga di Goa Karangkuda untuk menentukan jenis pesugihan apa dan kelanjutan dari pesugihan yang sudah kamu jalani dengan Nyi Blorong." Singkatnya, nih Kang Tarman dan Kang Asep pun ikut pulang ke rumahnya Mbah Tejo. Di situ beban ketiga orang ini pun sudah terangkat bahkan hilang. Mereka berjalan begitu tenang sampai tersenyum. Kang Tarman pun tak hentinya tersenyum bahagia, sesekali tertawa. Jelas sekali Kang Tarman itu senang karena lulus menjadi pemuja Nyi Blorong. Nah, siang harinya di hari Jumat, Mbah Tejo nelpon ke Kang Dirman, minta diantar makanan untuk Kang Tarman. Dewi pun diutus oleh Kang Dirman mengantarkan makanan seperti biasa. Selepas Jumatan, Dewi langsung menuju ke saung di depan Goa Karangkuda. Karena mereka bertiga dari pagi itu sudah diam di sana. Bahkan ketika Teh Dewi sampai di saung tempatnya si Mbah Tejo dan Kang Asep, di situ Dewi sendiri melihat Kang Tarman. Terlihat sekali Kang Tarman ini begitu senang dan bahagia. Dewi memberikan makanan pesanan Mbah Tejo, lantas langsung pamitan selepas bersalaman dengan mereka bertiga. Singkat cerita, malam harinya Dewi, Peri, Wati ibunya sedang duduk bersama di ruang tamu malam itu. Sedangkan Kang Dirman belum pulang ke rumah mereka. Namun tak lama terdengar suara motor Kang Dirman masuk ke halaman rumah. Namun terdengar Kang Dirman ini lari tergopoh-gopoh mengetuk pintu begitu kencang. Loh, itu bapak kamu kenapa, Wi? Gak tahu, Bu. Langsung Dewi berdiri membukakan pintu. Begitu pintu dibuka, "Neng, cilaka, cilaka!" ucap Kang Dirman. "Loh, ada apa, Kang? Ada apa?" "Cilaka, Neng, cilaka. Si Kang Tarman." "Loh, kenapa Kang Tarman, Pak?" "Iya, Pak. Kenapa sama Mang Tarman?" tanya Dewi. "Kang Tarman mati." "Hah? Mati? Gak mungkin. Gak mungkin, Pak. Tadi sore kan Dewi nganterin makanan ke saung." "Ya itulah, Wi. Tadi sore ketika Kang Tarman, Mbah Tejo dan Kang Asep selesai makan, tiba-tiba tubuh Kang Tarman menggigil seperti orang ketakutan. Matanya melotot, terlihat sekali seperti ketakutan menatap sesuatu. Lantas mulut berbusa dan seketika, dalam sekejap mata, Kang Tarman meninggal dunia di saung Mbah Tejo dan Kang Asep. Di depan Goa Karangkuda, Ma. Aduh, terus sekarang bagaimana, Kang?" "Ya barusan, Bu, barusan Bapak dan warga membantu mengevakuasi jenazahnya Kang Tarman. Langsung dinaikkan ke ambulan, diantar langsung ke Banjarsari ke rumah keluarganya." "Loh, kok bisa sih, Pak? Bukannya si Kang Tarman itu wis lulus ritualnya, wis lulus pesugihannya?" "Gak tahu, Bu. Akang juga gak tahu," ucap Dirman malam itu. Dewi dan kakaknya hanya bisa duduk diam tak percaya
mendengar kabar Kang Tarman meninggal dunia. Terlebih lagi Teh Dewi yang memang sering bertemu ketika mengantarkan makanan ke sana. Betul-betul bingung mereka semua. Bahkan Mbah Tejo dan Kang Asep pun tak kalah bingungnya. Yang jelas, waktu itu kejadian kematian si Kang Tarman betul-betul menjadi sebuah misteri. Tak seperti tamu yang lain. Kalau menyembelih kambing sudah dijamin pasti kaya raya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Bahkan hingga saat ini pun keluarga Teh Dewi, bahkan si juru kunci yang masih aktif katanya, tetap tak mengerti dengan peristiwa di tahun 2008 silam. Kematian dari Tarman yang mencari pesugihan di Goa Karangkuda. Kematiannya itu tetap menjadi misteri, tidak diketahui penyebabnya hingga saat ini. Nah, itulah kisah dari Kang Tarman yang melakukan pesugihan di Goa Karangkuda. Bukannya kaya raya, tapi malah hilang nyawa.